왜 안 가고 있지? Pada suatu malam di musim tiris, seorang bikang bernama Seun tengah terjebak di dalam mobilnya. Kala itu salah satu ban mobilnya bocor. Sambil menunggu bantuan mobil derek datang, Seun mengobrol dengan kekasihnya lewat ponsel. Tiba-tiba ada seorang pria yang menawarkan bantuan. Seun menolaknya karena ia sudah memesan bantuan mobil derek. Namun pria itu tetap memeriksa ban mobilnya. 가만 있어봐요. 내가 바퀴 좀 봐줄게요. 그래? Ini adalah Soyun. Ia merupakan salah satu anggota yang mempunyai pangkat tinggi di Badan Intelijen Nasional Korea Selatan. Ia juga merupakan kekasih Seun. Dan saat itu, Soyun menyuruh Seun agar tetap di dalam mobil. Jangan membuka pintu dan tetap menunggu bantuan derek datang. 문 열어주지 말고 그냥 견인차게 내려가라. Seun pun kembali menolak pria itu dan akan menunggu bantuan derek saja. Pria itu pun hanya tersenyum dan kembali ke mobilnya. Namun beberapa lama, kok telempang-lempang sih si Eta, kata si Seun. Dan tiba-tiba, pria itu memecahkan kaca mobil dan menyiksa Seun hingga tak sadarkan diri. Dan ini dia film I Saw the Devil. Saat tersadar, Seun sudah berada dalam plastik tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Pria bagong ini bernama Chol. Ia mengikat Seun menggunakan rantai dan sudah siap akan memotong-motong tubuh Seun. Seun sempat memohon agar dirinya tidak dibunuh karena ia sedang hamil. Namun Chol tetap mengeksekusinya tanpa rasa kasihan sedikit pun. Saat itu cincin milik Seun terjatuh dan terbawa air masuk ke solokan. 입을 가졌어요. Keesokan pagi, seorang anak yang sedang bermain di dekat sungai kolong jembatan menemukan potongan telinga di sebuah kantong kresek. Malam harinya, para petugas dan warga sekitar beramai-ramai ke lokasi untuk melakukan pencarian. Pada malam itu, ayah Seun yang bernama Oh datang ke lokasi. Sepertinya ayah Seun bukan orang sembarangan, terlihat beberapa orang mencoba menjaganya dan memanggilnya bos. Soyun juga datang pada malam itu. Salah satu petugas menemukan sesuatu di dalam air. Saat dikoer-koer, ternyata itu potongan kepala Seun. Tim forensik pun langsung mengevakuasi dan membawanya. Ternyata seorang detektif senior yang kini sudah dibebas tugaskan. Dan kini ia menjadi ketua di Badan Intelijen. Mengungkapkan penyesalannya yang tak becus menjaga putrinya sendiri padahal dirinya sudah berhasil menangani puluhan bahkan ratusan kasus selama masa jabatannya. Ia juga meminta maaf pada calon menantunya yaitu Soyun. 정말 미안하다. 약속을 못 지켰네. Saat pemakaman berlangsung, terlihat Soyun sangat sedih atas kepergian kekasih tercintanya. Ia meminta hampura karena tidak berhasil menjaga kekasihnya dan berjanji akan membalaskan rasa sakitnya berpuluh-puluh kali lipat. 네가 받은 고통. Setelah kejadian itu, Soyun meminta izin cuti pada pimpinannya. Sang pimpinan pun memberikan cuti selama 2 minggu untuk Soyun. Kemudian seorang rekan kerja Soyun memberikan sebuah alat. Alat itu berbentuk kapsul yang dilengkapi dengan GPS dan mikrofon yang terhubung dengan ponsel. 얘네 GPS 칩이랑 음성 마이크랑 다른 말씀 없고요? 없는데? 걱정하지 마. Saat di rumah, Soyun mendapatkan data 4 pelaku utama yang diberikan oleh Oh. Oh mengatakan ini tugas polisi jadi Soyun sebaiknya jangan gegabah. Namun nampaknya Soyun akan tetap membalaskan dendamnya sendiri. Malamnya, Soyun mendatangi pelaku pertama yang sedang nonton si montok. Anjing, ia mencabut listriknya padahal dikit lagi mau crot dan langsung menghajar pelaku tersebut tanpa kesulitan sedikit pun.
Untuk mengakhiri olahraga 5 jarinya, Soyun memantek otong si pelaku menggunakan kunci pipa hingga menyon. 꼬라지 왜 이래? 자수하겠다는 얘기 또 뭐고? Pelaku itu dibawa ke rumah sakit oleh rekan Soyun. Kemudian datanglah ketua divisi mereka yang bernama Sejung. Nama aslinya Jajang. Ia bertanya siapa yang melakukan ini. Namun mereka semua tidak ada yang tahu siapa pelakunya. 뭐야 자해야 뭐야? 글쎄 그 부분은 어떤 놈인지 몰라도 망치로 얘기. 다시 누가 그랬어? Sementara Soyun yang sedang mengincar pelaku kedua, ia sedang mengendarai motor dan langsung ditabrak dari belakang oleh Soyun. Kemudian Soyun melanjutkan kemarahannya dengan menghajar si pelaku dengan brutal. Soyun tidak bisa tidur, mungkin kepikiran dengan semua ini. Kemudian ia melihat foto pelaku ketiga, yaitu si Chul. Di sisi lain, seorang gadis sedang menunggu bus sendirian. Tak lama mobil Chul muncul, ia menawarkan tumpangan pada gadis itu. Si gadis pun mau karena hari sudah malam dan sudah tidak ada bus yang lewat. Saat di jalan, Chul mengeluarkan pipa besi. Kemudian ia berhenti dan memantek si gadis menggunakan pipa hingga tak sadarkan diri. 이런 거 처음 봐? Keesokannya, Soyun mendatangi kediaman orang tua Chul dengan mengaku sebagai agen asuransi. Namun Chul sudah lama tidak tinggal dengan orang tuanya lagi. Ditambah sang ayah juga benci pada Chul karena telah pergi meninggalkan kedua orang tuanya dan anaknya tanpa tanggung jawab. Kemudian Soyun melihat anak Chul yang sedang nyepakan bola. Ia langsung menanyakan di mana keberadaan ayahnya sekarang. 이게 상원이니? 지금 아빠 어디 사시는지 알아? 왜요? Setelah mendapatkan alamatnya, Soyun langsung mendatangi kediaman Chul. Di sana ia menggeledah seisi ruangan dan menemukan lemari berisi barang-barang wanita. Tak hanya itu, ia juga menemukan sebuah pintu menuju ruangan lain tempat Chul mengeksekusi korbannya. Di ruangan itu, Soyun menemukan cincin milik Seyun. Melihat itu, Soyun pun kembali meneteskan air mata. 야, 너네 딴 데로 세지 말고 지금 애들 딴 데 내려주지 마세요. Sementara Chul sedang menjemput siswi dan akan mengantarkannya pulang. Karena memang pekerjaan si Chul ini sopir antar jemput siswa-siswi sekolah. Namun terlihat di mobil Chul sudah terpasang GPS yang tertempel di bumper depannya. Hari menjelang maghrib, kini mobil Chul hanya tinggal satu siswi. Ia pun membawanya ke sebuah perkebunan untuk dijadikan bahan alat memuas dulu sebelum dibunuh. Baru akan mengenjot, tiba-tiba seseorang memanggil nama Chul. Siapa lagi kalau bukan Soyun. Dengan gagahnya, ia menghajar si Chul tanpa kesulitan sedikit pun. 혼자야? 대한민국 경찰이 이렇게 빨리 찾아? Saat Chul sudah tak berdaya, Soyun akan menimpahnya dengan batu besar, namun tidak jadi. Karena Soyun ingin Chul merasakan sakit yang amat sakit dulu. Kemudian Soyun memasukkan kapsul GPS-nya ke mulut Chul secara paksa. Saat tersadar, sudah ada amplop berisi uang di sisi Chul. Kemudian ia kembali hudang dan berjalan pergi. Namun kini Soyun tidak akan kesulitan mencari keberadaan Chul dan bisa tahu apa saja yang Chul katakan. Pada malam itu juga, Chul mencoba ngerenken mobil dan berhentilah sebuah taksi. Ternyata penumpang taksi itu bukan cuma Chul, tapi ada satu orang lagi di belakang. Tak lama Chul sadar kalau penumpang di belakang juga berniat jahat. Melihat hal itu, Chul pun full senyum dan adegan saling tusuk di dalam taksi pun tak terhindarkan. 그랬죠. 너야? 너무 운이 없는 것 같아.
Keesokannya, Chul mendatangi klinik untuk memeriksakan keadaannya. Namun, sang dokter malah terkesan meremehkan Chul dan menyuruhnya pergi tanpa meriksanya dulu. Chul pun marah menyuruh si dokter untuk melepas kacamatanya. 안경 벗어봐. 왜? 일로 와. 이쪽으로 오세요. Kebetulan ada seorang suster cantik di sana. Chul yang melihatnya pun, nah iya mantep mah, dalam hati si Chul. Ia pun mencoba menggoda suster itu, namun si suster tidak menghiraukan perkataannya. Hingga pada akhirnya Chul membayar obatnya dan pergi. 그걸 모르는구나. Ternyata Chul tidak pergi, tiba-tiba ia sudah berada di dalam dengan si suster, nggak tahu lewat mana. Chul memaksa si suster membuka bajunya, mau tidak mau ia pun membuka satu persatu bajunya. Di sisi lain juga Soyun sedang memantau Chul dengan mendengarkannya. Baru akan mantap-mantap Soyun datang dan langsung menghajar Chul dengan membabi buta. 왜 이렇게 약한 척해? 이제 시작인데. 좀 끔찍해질 거야. Lagi-lagi Soyun tidak membunuhnya, justru ia mengatakan akan membuat mimpi buruk Chul semakin mengerikan. Kemudian ia menusuk dan mencongkel kaki Chul menggunakan pisau kecil. 나가지 말고 기다려. 응급조치해야 돼, 가마야. 고개 돌리고 귀도 막고. Setelah itu Chul menemui teman lamanya yang bernama Taejo, sedangkan Soyun dihubungi oleh Oh. Oh meminta agar Soyun menghentikan semua ini. Begitu juga dengan adik Seun yang bernama Joyun. Ia menyuruh Seun untuk menghentikan balas dendamnya. Lagi pula dengan membalaskan dendam, Seun juga tidak akan kembali lagi. Semua hanya membuang waktu dan tenaga. Mendengar itu, Soyun sedikit sadar, namun sepertinya tindakan Soyun sudah terlalu jauh, jadi ia akan terus melanjutkan balas dendamnya. 같은 건 영화에서나 하는 거지. 마음 잘 알지만 그 일은 그만둬. 그러니까 형부. 안 돼. 쟤한테 해준 아직 전화 끊어야 될 것 같아. 그리고 Sementara Chul sedang makan bersama Taejo dan istrinya, kita sebut saja Siti. Jadi si Taejo juga ternyata orang jahat. Dulu ia pernah mengajak Chul untuk membuat jaringan teroris dan mengacaukan dunia. Di sisi lain, di luar terlihat Soyun juga sudah datang sedang memantau mereka. 피곤할 텐데 먼저 가서 자라. 응? 빈방 많다. Selesai dahar, Chul pun ke kamar untuk beristirahat sambil terus membayangkan teror Soyun terhadapnya. Sedangkan Taejo sedang di ruang kerjanya tempat pemotongan manusia. Saat akan mengeksekusi korbannya, tiba-tiba radio menyala sendiri. Chul pun langsung mematikannya. Saat kembali, sang korban sudah tidak ada. Chul pun mencari si korban dan saat itu Soyun sudah berada di sana. 생긴 놈인지 궁금했는데. Soyun langsung menghajar Taejo. Chul yang mendengarnya segera mengambil senjata. Soyun berhasil mengikat Taejo dan menusuk tangannya ke meja. Tiba-tiba Chul muncul dan berusaha menembak Soyun. Dengan kelincahannya, Soyun berhasil kabur ke ruangan lain. Di ruangan itu, Soyun mengambil beberapa kait pancingan dan sebuah tongkat runcing. Kemudian ia mengintip di pintu menunggu Chul datang. Ternyata istri Taejo juga berada di ruangan itu sedang mengawasi Soyun. Ia mencoba menyabet Soyun dengan pisau. Namun Soyun yang cekatan langsung menjotosnya hingga ngajengkang. Tiba-tiba Taejo muncul dan Soyun pun langsung menghajarnya dengan mudah. Kemudian ia menebar kait pancingan itu di lantai begitu Chul datang. Kait itu katincak olehnya dan Soyun langsung menghajarnya hingga tak sadarkan diri.
Keesokannya, Taejo dan istrinya dibawa ke rumah sakit, sedangkan Sejong sedang mengobrol dengan Oh. Mereka membicarakan tentang cara balas dendam Soyun yang salah, sedangkan Soyun sendiri sedang di rumah sakit bersama rekannya. Di sini Soyun masih belum puas, ia masih ingin membuat Chul kesakitan. Kemudian rekan Soyun menanyakan apakah kapsulnya masih berfungsi, dan sialnya Chul yang sedang dirawat mendengar pembicaraan mereka. Kini Chul sudah tahu kalau dalam dirinya tertanam kapsul GPS. Bahkan ia berani menantang Soyun dengan mengatakan kalau permainan ini menyenangkan. Chul mendatangi apotek untuk membeli obat pencahar. Sadar kalau dirinya mulai terpojok, Soyun langsung bergegas ke apotek. Ia melihat petugas apotek yang sudah terkapar berlumuran darah. Sedangkan Chul sudah berhasil mengeluarkan kapsulnya bersama Taina. Kemudian ia melihat seorang polisi masuk ke toilet itu. Ia pun menghajarnya dan memasukkan kapsulnya ke mulut polisi. Kemudian Chul pergi menggunakan mobil polisi. Tak lama Soyun datang namun Chul sudah pergi. Soyun hanya melihat polisi yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Kini ia kesulitan mencari Chul karena kapsulnya sudah tidak berada di tubuh Chul lagi. Soyun langsung mendatangi rumah sakit untuk menanyakan pada Taejo kemana Chul pergi. Taejo mengatakan saat Chul sudah berhasil membunuh Seun, maka ia juga akan membunuh keluarganya. Setelah itu ia akan menyerahkan diri. Taejo juga mengatakan sebelum Chul membunuh Seun, ia memberikan Seun kenikmatan atau memperkosnya dulu. Perkataan itu membuat Soyun emosi. Soyun pun merobek paksa mulut si Taejo seperti adegan di film King Kong. Soyun segera menelepon Oh, namun sayangnya di saat bersamaan Chul datang ke rumah Oh dengan mengaku sebagai kurir. Soyun memberitahu Sejang akan hal tersebut. Sejong pun sangat marah dan mengancam akan membunuh Soyun jika terjadi apa-apa pada ketua Oh. Sejong dan pasukannya langsung putar balik menuju rumah Oh. Sementara Chul sudah berhasil masuk ke rumah Oh, ia juga sudah membuat Oh terkapar tak berdaya. Tak lama Jo-yun datang dan melihat rumah sudah berantakan. Sudah pasti Jo-yun akan menjadi korban Chul selanjutnya. Soyun akhirnya tiba di rumah Oh. Sudah banyak polisi yang berjaga di sana. Sejang sangat marah pada Soyun karena akibat aksi balas dendamnya ketua Oh harus ikut menjadi korban. Kemudian Soyun masuk melihat Oh yang sudah lemas tak berdaya. Saat itu juga Sejang mendapatkan telepon dari Chul yang memberitahu kalau keberadaan dan keadaan Jo-yun sekarang. Terlihat Jo-yun yang tidak memakai baju hanya dibalut dengan selimut. Dibiarkan begitu saja di keramaian. Keesokannya Sejang dan pasukannya sudah bersiap di depan kantor polisi menunggu kedatangan Chul. Karena hari itu ia akan menyerahkan diri. Tak lama Chul pun datang menggunakan mobil polisi dan keluar sambil mengacungkan tangan. Baru saja akan disergap, tiba-tiba Soyun datang dengan pintu mobil yang sudah terlepas. Dikira akan menabrak Chul, namun ia malah membawanya pergi dari sana. Ternyata Soyun membawanya ke tempat Chul mengeksekusi para korbannya. Kini Chul sudah terikat di alat pemenggal kepala miliknya sendiri. Sebelum itu Soyun sedikit menyiksanya dulu dengan menyudutkan rokok dan menusukkan obeng ke wajahnya. 이제 그만큼 데리고 놀았으면 Walaupun sudah terpojok bahkan terancam nyawanya, Chul masih saja menyombongkan diri dan meremehkan Soyun. Jadi Soyun mengikat Chul di bawah alat pemenggal kepala dan menggigitkan tali pemenggalnya pada Chul. Jika Chul melepaskan gigitannya, maka ia akan langsung buntung. Setelah beres, Soyun pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat itu ada keluarga Chul datang ke tempat tersebut. Chul melarang mereka untuk membuka pintu karena kelelahan. Perlahan tali di gigitannya terlepas dan kepala Chul terpenggal dan disaksikan oleh keluarganya sendiri. Soyun pun hanya mendengarkan suaranya dari kejauhan lewat earphone-nya. Soyun merasa sangat puas setelah menyakiti Chul terus-menerus. Namun di sisi lain juga ia menyesal karena Oh dan Jo-yun ikut menjadi korban. Ia hanya bisa menangis setelah semua ini berlalu. Dan film pun anggesan.
salah satu film balas dendam terbiang menurut Aing mah. Tapi menurut saya ada kelemahan dalam film ini. Ini kan film bertema thriller ya, terbilang sangat panjang, hampir 2 jam lebih. Jadi di pertengahan film agak ada sedikit membosankan, seperti main ucing-ucingan antara dua tokoh ini, Soyun dan Chul. Tapi endingnya bisa memuaskan buat para penonton. Terus juga tidak ada latar belakang dua tokoh ini untuk bisa mengenal lebih dalam, terutama karakter si Chul. Ya wes lah, mungkin segitu aja alur cerita kali ini. Saya Dharma beserta tim yang bertugas di seluruh Korea Utara mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.